Saudara, hari ini kita akan melanjutkan studi kita di dalam kitab Keluaran pasal 34. Sebelum saya membahas bagian pasal 34, saya ingin coba membahas minggu lalu, Minggu lalu menceritakan mengenai bagaimana orang Israel bertobat, lalu berkabung, lalu bagaimana Tuhan menerima mereka kembali. Kita mengatakan orang Israel sudah melakukan suatu dosa yang serius, yaitu melanggar perintah Tuhan. Hukum pertama dan hukum yang kedua, yaitu membuat anak lembu emas atau berhala untuk mereka sembah, sehingga Tuhan hampir saja untuk membinasakan mereka. Tapi Musa tampil menjadi pengantara mohon pengampunan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, kalau kau binasakan bangsa ini, lebih baik namaku engkau hapus dari kitabmu. Lalu Musa juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jangan meninggalkan orang Israel. Kemudian orang Israel berkabung, menyesal, bertobat, dan Tuhan menerima kembali. Nah, setelah menerima kembali, maka Allah ingin mengadakan suatu pembaruan relasi dengan orang Israel, yaitu dengan adanya Tuhan akan memberikan kembali loh batu yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Musa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat akhirnya bagaimana Tuhan mengampuni, mau menerima kembali. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan konfirmasinya bahwa Allah mau menerima kembali orang Israel. Bahkan Musa mendesak, boleh kata mendesak atau memohon kepada Tuhan untuk memperbarui kembali menyertai orang Israel menuju tanah perjanjian. Saudara, bagian yang kita baca hari ini di dalam Keluaran pasal 34, kita akan melihat pasal 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 saja. Ini bagian yang sangat indah sekali ya, yang kita bisa pelajari. Keluaran 34, kita membaca bagian ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami.
dan ambillah kami menjadi milik-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian ini kita bisa mempelajari bagaimana Allah memperbarui perjanjiannya dengan orang Israel. Allah yang berinisiatif, ya, bagaimana menerima orang Israel kembali dan sekarang memperbarui perjanjiannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Saudara, kita melihat kalau di dalam pemberian loh batu yang pertama, Allah sendiri yang memahat dan Allah sendiri yang menulis. Tapi kali ini saudara, ada bagian daripada Musa yang harus memahat 2 loh batu yang sama dengan sebelumnya. Dan Allah yang akan menuliskan di dalam loh batu yang seperti mula-mula itu. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan ingin firman-Nya itu didokumentasikan, sehingga Allah berbicara lewat firman yang tertulis. Bukan hanya Allah berbicara. Saudara, di dalam kehidupan orang Israel, nabi itu fungsinya menjadi juru bicara Allah, menyampaikan firman Allah kepada umat Tuhan. Istilah nabi dari kata naba itu juru bicara Allah. Tapi Tuhan bukannya sekedar ingin nabi itu menjadi juru bicara Allah, tapi Allah ingin mendokumentasikan perkataan-perkataannya itu secara tertulis, supaya bisa menjadi sarana untuk umat Allah itu belajar. Nah, istilah Allah itu bagaimana menggerakkan para nabi untuk menuliskan perkataan-perkataan yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditulis oleh nabi-nabi. Perjanjian baru ditulis oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk menuliskan segala perkataan firman Tuhan. Ada orang-orang yang bukan rasul, seperti Lukas, seperti Markus. Mereka bukan rasul, tapi Tuhan memakai mereka penulis-penulis Alkitab yang diilhami oleh Tuhan untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini kita akan melihat ada 2 istilah yang penting untuk memahami tentang firman Tuhan, yaitu istilah wahyu dan istilah ilham. Wahyu adalah pekerjaan Allah yang mensingkapkan kebenaran kepada manusia. Tanpa wahyu, tidak mungkin manusia bisa mengetahui kebenaran Allah. Melalui wahyu, Allah ingin perkenalkan siapakah dirinya dan pekerjaannya. Dan Allah melalui nabi-nabi menyatakan kebenarannya kepada para nabi ini, sehingga nabi-nabi tahu siapakah Tuhan dan apa yang dikerjakan. Tapi Tuhan tidak cukup hanya mengwahyukan, tetapi Allah juga mengilhamkan. Nah, istilah mengilhamkan ini beda dengan pengertian ilham pada umumnya. Di dalam pengertian Alkitab atau di dalam teologi, pakai istilah ilham adalah Allah menggerakkan, memimpin, menguasai orang-orang dipilihnya untuk menuliskan perkataan-perkataan Tuhan. Dan hasilnya tulisan itu berbobot sebagai firman Tuhan yang berotoritas. Saya ulang lagi, Allah menggerakkan, memimpin,
menguasai orang-orang dipilihnya untuk menuliskan perkataan-perkataan Tuhan, sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan. Jadi di sini saudara Yesus Kristus ada istilah Allah berfirman kepada Musa, perintah Tuhan, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh mula-mula yang telah kau pecahkan. Di sini saudara 10 loh batu, dua loh batu itu Allah sendiri yang menulis. Saudara kata Yesus, lalu Tuhan berkata, berfirmanlah menjelang pagi, dan naiklah waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana untuk menghadap aku di puncak gunung itu. Ini perintah Tuhan supaya Musa pagi-pagi ke gunung Sinai, naik ke atas. Dan kita mengetahui saudara, Musa di atas, nanti dia akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan ada 40 hari dia ada di puncak gunung. Nah, kita perhatikan saudara, dulu sebelumnya waktu Musa akan naik ke gunung Sinai, orang Israel tidak sabar menunggu Musa turun lalu membuat lembu emas. Nah, sekarang Musa naik lagi 40 hari. Ini sengaja Tuhan atur untuk menguji kesabaran daripada orang Israel. Dan ini sebagai ujian yang penting sekali, itu sabar menunggu Tuhan. Dan nanti kita melihat saudara-saudara kata Yesus Kristus dikatakan, Musa diminta untuk pergi pagi-pagi ke atas. Dan kali ini saudara, Tuhan tidak mau ada seorang pun yang naik bersama dengan Musa. Kita mengetahui dalam sebelumnya saudara, Tuhan mengizinkan adanya Harun, adanya tua-tua untuk mendampingi Musa naik ke gunung. Sebelumnya boleh naik tapi tidak boleh terlalu dekat, saudara. Tapi kali ini saudara, Tuhan tidak mengizinkan. Gak ada seorang pun yang mendampingi Musa naik ke atas gunung, saudara. Kita mengetahui saudara, pada waktu sebelumnya Harun, tua-tua, waktu Musa naik ke atas gunung bertemu dengan Tuhan, Harun dan Musa tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Justru akhirnya membiarkan atau tidak bisa menguasai diri begitu rupa, sehingga berbagian di dalam pembuatan anak lembu emas. Ini dosa yang serius, saudara. Dan kali ini mereka tidak dikasih kesempatan untuk mendampingi Musa. Hanya seorang diri Musa naik ke atas. Saudara, ayat ketiga dikatakan, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama engkau, dan juga tidak seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ini menyatakan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus, saudara, tidak mengizinkan sembarangan orang boleh datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang bersih tangannya, orang yang suci hatinya. Di sini kata Yesus, Allah boleh menyatakan kehadirannya kepada Musa, tapi kepada bangsa, kepada orang Israel dan kepada Harun dan tua-tua tidak diizinkan Tuhan. Saudara, ini kita melihat satu aspek Tuhan memberikan privilege yang begitu luar biasa kepada Musa. Musa adalah orang memiliki spiritualitas yang begitu berkenan kepada Tuhan. Dan Allah mau berbicara kepada Musa. Allah menyatakan kehadirannya kepada Musa.
secara khusus di sini, saudara. Ayat keempat dikatakan, lalu Musa membuat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu membuat loh batu itu di tangannya. Ayat kelima, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri dekat Musa, serta berseru nama Tuhan. Sudah perhatikan di sini, saudara Yesus Kristus. Musa di sini diperintahkan Tuhan untuk naik gunung dengan membawa 2 loh batu di tangannya. Dan Musa segera taat naik ke atas gunung. Saudara, kemudian waktu sampai di atas gunung, Tuhan turun dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Saudara, kita melihat Musa naik ke atas gunung, lalu Tuhan turun, saudara. Ini Allah yang maha besar, maha tinggi, mau turun menghampiri Musa, saudara. Sisi lain, saudara, ada bagian Musa sepertinya harus mendekati Tuhan. Orang boleh mendekati Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak mau turun, maka tak seorang pun bisa dekat kepada Tuhan. Sehingga kalau kita bisa dekat kepada Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita boleh dekat kepada Tuhan sehingga kita bisa mendekati Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan dekat kepada kita, apapun yang membuat kita dekat, tidak mungkin kita bisa mendekati Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang transenden, Allah maha tinggi, maha mulia, yang nggak terhampiri. Kecuali Allah dengan kerelaan sendiri mau hadir di dalam kehidupan saudara, itu adalah anugerah, saudara. Sisi lain, saudara, kita harus punya suatu eagerness, kerinduan yang sangat kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat hati kita sungguh-sungguh, baru Allah menyatakan dirinya kepada kita. Alkitab katakan, barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan dia harus sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, ini hal yang penting sekali, saudara. Kalau kita di dalam mau belajar mengenal Tuhan, mau dekat sama Tuhan, hanya sekedar secara casual saja. Saya ingin kenal lah, saya ingin tahu, tidak pernah serius, maka saudara, jangan harap Allah berkenan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Siapa kita dan siapa Tuhan? Saudara, kalau saudara iseng, contohnya saudara mau ketemu Jokowi, Jokowi mau nggak ketemu kita? Mau nggak, saudara? Nggak mau, saudara. Orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh ada kepentingan, baru dipertimbangkan, Pak Jokowi ada waktu tuh nggak ketemu kita atau menerima kita. Saudara, kadang-kadang orang kepikir ke gereja pasti ketemu Tuhan, menikmati Tuhan. Tapi kalau kita ke gereja hanya sekedar ke gereja, tapi hati kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan kira Tuhan akan menyatakan kehadirannya dan secara personal akan menyatakan diri kepada kita. Tak mungkin. Saudara, Allah yang Maha Kudus, yang tak terhampiri, yang transenden, yang besar itu, kalau dia mau turun, menyatakan diri, mau menyertai kita, mau dekat sama kita, itu semata-mata anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita sudah, sisi lain banyak orang sehari ini yang anggap gampangan ikut Tuhan, gak pernah serius betul-betul menghormati Tuhan. Seperti saya katakan di dalam PA yang terakhir, saudara,
Banyak orang memperalat Tuhan. Datang kepada Tuhan tujuannya untuk memperalat Tuhan. Mereka pikir bisa memperalat Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa diperalat oleh siapapun. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kata Yesus Kristus, ada orang dekat sama Tuhan supaya diberkati Tuhan. Orang berdoa sama Tuhan supaya mendapat keuntungan sesuatu. Bukan mencari Tuhan untuk kenal Tuhan. Bukan mencari Tuhan untuk sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan Tuhan. Saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk ke Gunung Sinai. Dan Musa nurut datang ke Gunung Sinai. Lalu Tuhan turun dalam awan. Saudara, Allah turun dalam awan. Awan yang seringkali pakai istilah awan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Di dalam istilah ada Shekinah. Shekinah, awan kemuliaan Tuhan turun, saudara. Kita melihat, saudara, Tuhan Yesus ada beberapa kali dalam PL ada awan yang menyatakan kehadiran Tuhan. Saudara, Musa boleh mengalami kehadiran Tuhan. Tapi saudara ingat bahwa Musa adalah orang yang merindukan akan kehadiran Tuhan. Dia pernah berdoa, tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan, supaya aku mengenal Engkau. Tunjukkan jalanmu, supaya aku lebih mengenal Engkau. Musa juga pernah berdoa, show me your glory, O Lord. Tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Ada hasrat, ada kerinduan. Dan Tuhan tahu isi hati Musa yang betul-betul ingin tahu jalan Tuhan. Jalan untuk mengenal Tuhan. Dan ingin melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang generous ini, yang penuh anugerah, berkenan menyatakan diri kepada Musa, saudara. Allah berkenan turun, saudara. Saudara, saya sangat interest sekali istilah Tuhan itu mau turun, saudara. Allah yang mau tinggi itu mau turun menghampiri kita. Siapa kita, saudara? Disampaikan, lalu Tuhan turun dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, saudara. Saudara bayangkan, Tuhan turun lalu berdiri di sana dekat Musa. Turun mau mendekat Musa. Siapa Musa? Orang biasa. Tapi orang punya hasrat kerinduan kepada Tuhan. Saudara katakan juga, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, saudara. Saudara, Tuhan lewat, saudara. Melewati di depan Musa. Bukannya lewat sekedar lewat saja, tapi Allah berfirman kepada Musa, saudara. Saudara, ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Lalu Tuhan turun ya dalam awan, lalu berdiri dekat Musa, lalu berjalan, turun, berdiri, jalan. Betul-betul kehadiran Tuhan itu dialami oleh Musa, saudara. Hal yang indah sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Jikalau kita setiap hari kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Alkitab katakan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kalau kita tidak punya hasrat sungguh-sungguh belajar firman, kalau kita nggak berasa sungguh-sungguh bertemu Tuhan di dalam doa,
Saudara, kita tidak akan menikmati kehadiran Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan melalui Musa membocorkan peristiwa ini kepada kita untuk kita mengetahui. Kalau Musa nggak menulis bagian ini, kita nggak tahu pengalaman rohani daripada Musa. Ini true story. Musa bagaimana menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan turun dari surga. Tuhan berdiri dekat Musa. Tuhan berbicara kepada Musa, yang menyatakan kedekatan Musa dengan Tuhan. Musa ingin pengalaman rohani ini bisa diketahui oleh orang Israel supaya mereka juga mengikuti seperti Musa, saudara. Saudara, waktu kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Waktu kita dekat kepada Tuhan, Tuhan mau berfirman kepada kita. Ada nyanyian yang sederhana sekali. Kalau engkau dekat, aku dekat. Sepertinya ada suatu Tuhan ingin menyatakan sejauh mana engkau rindu kepada aku, maka aku akan menyatakan kehadirannya. Saudara, kita tidak suka ketemu orang yang tidak merindukan kehadiran saudara-saudara. Saudara, kalau kita ketemu orang yang sebenarnya nggak kepingin ketemu kita mau ketemu nggak, saudara? Kita mau sediakan waktu enggak kepada orang yang sebenarnya nggak punya hati sama kita? Kita nggak mau, saudara, buang-buang waktu. Kalau kita manusia pun nggak mau kepada orang-orang yang sebenarnya nggak suka sama kita, untuk apa kita dekat-dekat dengan orang itu? Saudara, waktu orang ke gereja, siapa perlu siapa? Kadang-kadang secara performan, gereja membutuhkan orang datang untuk datang kepada Tuhan. Kita secara manusia, sebenarnya kita rindukan ada banyak orang duduk di bangku-bangku gereja. Tapi apa artinya kalau orang di bangku gereja nggak ada hati kepada Tuhan? Siapa perlu siapa? Manusia perlu Tuhan atau Tuhan perlu manusia? Yang benar, manusia perlu Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu manusia. Saudara, Musa datang ke puncak gunung yang tinggi, yang nggak terhampirin. Orang lain ada kesempatan untuk itu. Dan puncak yang tinggi, Allah turun. Allah mau berdiri. Allah mau dekat. Allah mau melewati dan berbicara kepada Musa. Saudara, dikatakan lalu Allah berseru kepada, ini suatu pengalaman rohani yang indah sekali, saudara. Lalu berserulah Tuhan. Tuhan, 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 Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, seringkali saudara, waktu Allah menyatakan diri kepada manusia, Allah menyatakan, aku Allah yang Maha Kudus, yang Maha Besar, Allah yang Maha Suci, yang membuat manusia itu gemetar, saudara. Tapi ini Allah menyatakan di dalam kelembutannya, saudara. Waktu Allah menyatakan diri kepada Abraham, akulah Allah El Shaddai yang Maha Kuasa, hiduplah dengan takut di depanku. Wah, saudara, dengan suara Tuhan pun sudah takut, saudara. Orang Israel itu pernah takut mendengar suara Tuhan sampai mereka mengatakan, jangan Tuhan yang berbicara, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, saudara. Karena Allah yang dahsyat, Allah yang suci, Allah yang gak terhampirin, saudara.
Tapi kali ini saudara, Allah menyapa Musa dengan firman-Nya yang nanti akan teruskan untuk orang Israel dengan suatu performance yang beda sekali. Dikatakan, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini bagian ini kalau kita bahas itu dalam sekali, saudara. Tapi saya coba membahas dengan waktu yang ada ini secara sederhana, ya. Berapa hal yang penting, saudara. Ini menyatakan Allah memperkenalkan diri mengenai pertama berhubungan dengan eksistensi Dia, existence of God, keberadaan Allah, sekaligus ini adalah bagian Allah menyatakan karakter Allah, keberadaan Allah dan karakter Allah, saudara. Saudara, kalau kita mempelajari doktrin Allah, saudara, ada teologi, proper teologi atau doktrin Allah, teologi. Kalau saya membaca teologi itu dari kata dua, theos dan logos. Theos Allah, logos itu pengetahuan. Sehingga teologi adalah pengetahuan tentang Allah, ya. Nah, sekarang sudah ada namanya systematic theology, ada biblical theology, ada historical theology. Begitu banyak bidang yang kita bisa pelajari tentang Allah. Saudara, di dalam kita belajar tentang Allah, ya. Di sini ada istilah Tuhan, Tuhan, Allah, ya. Istilah Tuhan, saudara, di dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Istilah Allah di dalam bahasa Ibrani Elohim, El. Nah, saudara, istilah Tuhan itu menyatakan, di sini katakan Tuhan, Tuhan. Ini menyatakan Tuhan yang berdaulat, ya. Tuhan yang ada pada diri, self-existent. Allah yang ada pada diri sendiri. Artinya apa? Allah keberadaannya bersumber dari dirinya sendiri. Allah bukan dicipta, tapi Allah pencipta. Segala yang ada di dalam dunia ini dicipta oleh Allah. Allah sendiri ada pada diri, self-existent. Semua keberadaan dalam dunia ini bergantung kepada Allah. Di dalam Keluaran yang kita pernah bahas, Aku adalah aku, menyatakan Allah itu Allah yang keberadaannya itu kekal, self-existent, dan Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Tidak esensi sebagai Allah, Dia tidak berubah. Dan ini seringkali disebut dengan atribut di dalam incommunicable attribute. Atribusi Allah yang ada pada diri Allah sendiri, yang tidak ada pada yang lain. Allah itu Allah yang kekal, Allah ada pada diri, Allah adalah Allah yang mencukupkan diri sendiri atau self-sufficient, Allah yang tidak berubah. Ini istilah Tuhan punya pengertian di situ. Sekaligus istilah Tuhan artinya God Covenant, Allah yang menyatakan diri sebagai Tuhan perjanjian, saudara. Sehingga nama Tuhan itu hanya disebutkan oleh orang yang sudah adanya covenant, adanya perjanjian, saudara. Untuk iman kepercayaan orang-orang kafir, mereka nggak ada konsep tentang Yahweh. Konsep tentang Yahweh ini hanya ada pada orang Yahudi.
Konsep Yahweh ini adalah hasil Allah yang menyatakan diri kepada orang Israel, saudara. Jadi Allah yang menyatakan diri, yang membuat kita kenal, itu Allah Yahweh, saudara. Ini bukan nama yang manusia buat, tapi Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan. Nah, ini istilah khusus sekali, saudara. Di dalam bahasa Ibrani ada Tuhan, dua macam nama Tuhan di dalam yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Indonesia itu ada Tuhan, tapi hurufnya besar semua. Lalu ada nama Tuhan, tapi huruf besarnya cuma satu T, UHAN-nya itu kecil. Ini dalam bahasa Ibrani itu ada istilah Adonai. Adonai dipakai untuk menggantikan nama Tuhan. Kenapa? Orang Israel itu takut atau terlalu hormat memakai istilah nama Tuhan Yahweh, sehingga memakai nama Adonai. Adonai itu sebutan untuk Tuhan, tetapi karena takut menyebut nama Tuhan sembarangan, mereka tidak berani pakai nama Yahweh, tapi pakai nama Adonai. Saudara di sini ingin menekankan, di sini katakan Tuhan, Tuhan. Artinya Tuhan ingin menekankan kehadirannya pada saat itu. Lalu istilah Allah, El. El itu dalam bentuk singularnya ada im, itu Allah. Nah, ini indah sekali, saudara. Allah di dalam bahasa Ibrani itu unik sekali, khusus untuk orang Israel. Karena Allah, istilah Elohim itu plural, tapi selalu diikutin verb-nya itu selalu singular. God is, bukan God's are. Ini membedakan ilah-ilah pada zaman itu dengan Allah orang Israel. Allah orang Israel pakai Elohim plural, tapi verb-nya itu selalu singular, is atau was. Karena Yesus Kristus, Tuhan menyatakan kepada Musa, Tuhan, Tuhan, Allah. Nah, sekarang kita masuk, Allah itu Allah yang transenden, Allah yang kekal. Lalu Allah menyatakan karakternya, saudara. Dikatakan, aku ini penyayang, pengasih, panjang sabar. Ya, saudara, kita melihat sebelumnya kan Tuhan sudah mengatakan kepada orang Israel kan, aku tidak mau menyertai engkau lagi. Sesaat aku bersama engkau, aku akan binasakan engkau, karena engkau ini tegar tengkuk. Tapi sekarang, saudara, setelah Musa bagaimana menjadi mediator, menengahi antara orang Israel dengan Tuhan, Allah menyatakan suatu karakter yang sangat kontras dengan sebelumnya, saudara. Bagian ini juga sebetulnya untuk memberikan penjelasan yang seringkali orang punya konsep yang kurang tepat, ya, tentang PL dan PB. Seringkali kalau kita melihat perjanjian lama, wah, Allah tuh begitu, Allah yang sangat dahsyat sekali. Allah menghukum, membinasakan, membunuh dan sebagainya. Sebenarnya Allah itu lebih menekankan keadilan Allah, kekudusan Allah. Nah, Allah PB lebih Allah yang kasih, murah hati, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya baik Allah PB atau Allah PL itu sama. Tapi kali ini, saudara, Allah menyatakan suatu karakternya, bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni segala kesalahan, pelanggaran dan dosa. Saudara, ini suatu di dalam memperbarui perjanjian ini ada hal indah sekali, saudara. Kalau disebutkan di dalam sebelumnya 10 hukum, kalau kamu melanggar, kamu akan dihukum. Kalau kamu melanggar, kamu akan mati. Tapi sekarang menunjuk karakter yang sangat kontras sekali. Dikatakan,
Allah itu penyayang. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris itu istilah penyayang itu Allah yang boleh kata Allah yang mercy, Allah yang penuh kemurahan, ya, penyayang dan pengasih. Ya, saudara, istilah penyayang dan pengasih. Saudara, pengasih itu juga dikatakan sebagai Allah yang penuh, yang Allah yang beranugerah. Ya, saudara, kalau istilah penyayang itu Allah yang menaruh kebelas kasihan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas. Itu penyayang. Orang yang penuh penyayang atau penuh kemurahan. Saudara, Yesus Kristus Allah yang pemurah, Allah yang penyayang. Ini suatu karakter Allah, atau di dalam belajar teologi adanya ini namanya communicable attribute. Communicable attribute artinya yaitu karakter Allah yang bisa diteruskan, karakter Allah yang bisa terrefleksi dalam kehidupan umatnya. Beda dengan incommunicable attribute. Atribut Allah yang ada hanya pada diri Allah, yang tidak bisa diteruskan, yang tidak ada pada manusia. Tapi communicable attribute adalah bagian atribusi Allah atau karakter Allah yang bisa diteruskan, yang bisa direfleksikan di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Sehingga saudara, Allah itu penyayang, pengasih. Maka Tuhan minta supaya kita juga menjadi orang yang penyayang dan pengasih. Allah itu panjang sabar. Panjang sabar itu dalam pengertian Allah yang lambat untuk marah, tidak gampang marah. Maka Tuhan juga minta supaya kita tidak gampang marah, nggak tergampang terbakar emosi. Kita nggak gampang akan menjadi orang yang sumbu pendek, gampang meledak-ledak. Itu artinya communicable attribute. Allah itu berlimpah kasih setianya, kasih dan setianya. Maka kita pun orang yang mengenal Tuhan, kita bagaimana meluap dengan kasih kesetiaan yang direfleksikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini bagian-bagian daripada karakter Allah. Tuhan ingin perkenalkan dirinya sekarang, saudara. Tuhan tanda kutip ingin membukakan dirinya supaya orang tahu apa yang ada dalam hati Tuhan. Saudara Yesus Kristus, kita sebagai orang tua, saudara, kita sebagai orang tua, masing-masing orang tua itu punya karakter yang nggak sama, saudara. Dan anak-anak kita membaca karakter kita, saudara. Saudara, kalau kita sudah kenal seseorang, waktu kita hanya kenal sekilas, kita nggak tahu hati orang itu bagaimana. Kita kalau kenal orang hanya casual, hanya secara performa, kita nggak tahu hatinya gimana. Tapi pada waktu kita makin dekat, kita baru tahu karakter orang itu, saudara. Sekarang Allah membuka dirinya untuk dikenal oleh Musa. Selama ini berkata Allah yang gak terhampirin, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang luar biasa, yang extraordinary. Jadi Allah yang menyatakan diri, yang maha kuasa, yang gak terhampirin itu. Tetapi sekarang Allah menyatakan dirinya dan karakter di mana manusia itu bisa berelasi dengan intim, saudara. Saya kan pernah ada pengalaman dari dulu saya, saudara. Kalau saudara lihat saya, ya, muka saya, orang bilang tuh mukanya sangar gitu ya, mukanya sangar ya. Orangnya wah, mungkin kasar apa ya. Nah, maka kalau saya ngomong meledak-meledak seperti ini, saudara. Tapi aspek lain, saudara, saya punya karakter yang kadang-kadang bertolak belakang dengan muka saya yang sangar, saudara. Saya gampang terharu, saya gampang tergerak, kasihan sama orang lain. Ya, saya agak suka simpati dengan orang yang menderita, suka berbagi dengan orang lain.
Itu bagian yang ada dalam hati saya. Tuhan sudah memperbarui hidup saya, saudara. Karena orang yang lihat sekilas berapa mahasiswa saya pertama kali ketahui saya, saudara, itu kalau saya sedang duduk di ruang tamu atau di kampus gitu, semua mahasiswa pada takut. Apalagi kalau saya lagi diam gitu ya, mereka wah, Pak Kokan lagi marah atau lagi apa ya. Tapi sebagian yang sudah pernah relasi dengan saya lebih dekat, mereka nggak tahu bahwa saya itu bukan orang yang orang yang kasar atau orang yang nggak peduli pada orang lain ya. Nah sekarang sudah kadang-kadang bertolak belakang. Ada orang mukanya lembut, ya. Mukanya begitu baik, tapi hatinya kaku. Ya. Orangnya nggak berperasaan, mukanya lembut, saudara. Kadang-kadang saudara, kalau kita melihat penampilan orang kadang-kadang berbeda dengan realitanya. Mungkin kadang-kadang setelah kita lihat orang itu, maaf ya, ada wanita yang mukanya cantik, lembut, orangnya kok lemah lembut, tapi enggak taunya hatinya kaku kayak kayu, gak gampang ditekuk tuh, enggak gampang, saudara. Kita nggak tahu hati orang ya. Tapi sekarang saudara, Allah ingin mensingkapkan dirinya kepada Musa. Aku adalah Allah penyayang atau merciful, yang penuh belas kasihan kepada orang susah. Sehingga inilah yang menggerakkan Tuhan sebetulnya untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Allah menaruh belas kasihan kepada orang tertindas. Ini yang menggerakkan Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Tapi sekarang saudara, kalau dulu Allah menyatakan karakternya lewat tindakan-tindakan, tapi tindakan mereka nggak rasakan apa itu karakter Tuhan. Tapi sekarang ingin Allah perkenalkan, aku ini loh Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang merciful, penuh kasih, saudara. Saya katakan Allah yang pengasih, gracious, atau Allah yang penuh anugerah. Artinya apa? Anugerah adalah Allah suka memberikan sesuatu yang berharga kepada kita, yang sebetulnya kita nggak layak menerimanya. Saudara, ada namanya anugerah. Anugerah artinya pemberian yang berharga diberikan kepada kita. Tapi yang menerima itu sebenarnya nggak layak untuk kita terima. Bahkan secara rohani, harusnya orang itu dihukum. Kita orang berdosa, layak dibuang oleh Tuhan. Tapi Allah beranugerah. Justru Allah itu mau menyelamatkan kita. Ini anugerah, saudara. So, dalam hidup ini, saudara, ada namanya anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum yaitu, saudara, pemberian Tuhan secara umum. Semua orang boleh menikmati. Saudara, hari ini bernafas, saudara nggak perlu bayar oksigen. Saudara nggak perlu beli namanya oksigen, atau dulu pada waktu COVID masih merajalela ada ventilator gitu ya. Kita bisa menghirup udara itu gratis, saudara. Cuma-cuma. Kita bisa menikmati matahari tiap hari, itu juga anugerah umum. Kita diberi kesehatan, kita bisa bekerja, itu anugerah umum. Banyak orang hari ini boleh menikmati hidup. Sebenarnya ini anugerah umum. Tapi kita sebagai anak Tuhan ada anugerah khusus. Apa itu anugerah khusus? Yaitu anugerah keselamatan. Kita orang berdosa layak dihukum oleh Tuhan, tapi oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus kita boleh diselamatkan. Ini anugerah khusus. Lalu Tuhan juga mengarunia Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ini anugerah Tuhan. Kita orang berdosa, tubuh kita tercemar, tapi Allah memberikan Roh Kudus mau hadir dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi meterai keselamatan yang Tuhan berikan. Tubuh kita pakai Roh Kudus.
Itu ada suatu anugerah khusus diberikan Tuhan. Kita berikan jaminan hidup yang kekal, yang sebenarnya kita nggak layak. Kita ada orang yang nggak setia, kita sering nggak taat sama Tuhan. Tapi Allah telah menjanjikan hidup yang kekal, yang tidak akan bergeser, yang tidak akan ditarik. Hidup kekal yang sifatnya kekal, saudara. Ini ada suatu anugerah yang Tuhan berikan. Lalu berikutnya juga dikatakan, saudara, Allah yang lambat untuk sabar. Allah sabar sekali, saudara. Kita melihat selama 40 tahun orang Israel di padang gurun. Sabar, saudara. Saudara, orang Israel selalu bersungut-sungut, selalu marah, selalu protes, sampai menyembah berhala, gak bersyukur kepada Tuhan. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba. Tapi Allah sabar memelihara mereka. Mereka protes, gak protes, setiap hari dikasih makan sama Tuhan. Mana itu gak pernah berhenti selama 40 tahun, saudara. Tiap awan, tiang api selalu menyertai mereka. Tuhan pelihara mereka. Di tengah-tengah tidak kesetiaan orang Israel, Allah itu tetap setia. Betapa sabarnya Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus, Musa mendapatkan wahyu Tuhan. Allah itu panjang sabar. Lalu dikatakan, berlimpah kasih setiamu. Wow, saudara, ini luar biasa. Berlimpah, Allah itu penuh kasih dan kesetiaan. Istilahnya, saudara, supply Tuhan untuk mengasihi kita itu mengalir, tidak pernah habis, saudara. Saudara, kasih Tuhan Yesus, kalau kita umpamanya, andai kata jika saudara punya suami atau punya istri yang mencekno, setelah mencekno itu nyebelin gitu ya, tiap hari ngomel, tiap hari nuntut ya. Nggak gampang loh seorang suami tetap bisa berikan yang terbaik untuk sang istri. Sebaliknya, kalau kita punya suami yang pelit melilit, uang belanja pun dibatasin, diomelin terus, nggak tentu sang istri terus akan melayani dengan baik kepada suami, saudara. Kita hanya akan bisa berbuat baik kalau orang itu baik sama kita. Kalau orang itu baik sama saya baik sama dia. Kalau dia jahat sama saya nggak mau sama dia. Tapi Tuhan nggak demikian, saudara. Tuhan tuh penuh kasih setia dan kasih setia, panjang sabar, penuh anugerah. Di tengah-tengah ketidaksetiaan umat Allah, Allah tuh tetap memberikan yang terbaik, tidak pernah berkurang untuk orang Israel, saudara. Karena Allah tidak mungkin bertindak di luar karakter dia. Allah itu kasih, Allah itu penyayang, Allah itu panjang sabar. Segala tindakannya nggak pernah terlepas dari semua atribusinya. Saudara, kita jangan pikir kalau Allah itu terdiri komponen-komponen karakter Allah. Tidak. Allah itu ya kasih, Allah itu ya Allah yang panjang sabar, Allah itu Allah yang benar, Allah itu Allah yang kudus. Itu suatu kesatuan karakter Allah, bukan komponen-komponen kan Allah yang disatukan, bukan. Ini suatu karakter yang indah sekali, saudara. Sekarang Allah menyatakan diri kepada Musa untuk diteruskan kepada orang Israel. Allah itu Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih setia. Saudara Yesus Kristus, saya percaya waktu Tuhan Musa menyampaikan hal ini kepada orang Israel, itu menenteramkan hati mereka, saudara. Allah tidak sekeras yang mereka pikirkan, tapi Allah juga Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar.
Allah yang penuh kasihnya dan setianya, terus mengalir dalam kehidupan orang Israel. Bahkan dikatakan Allah yang mengampuni segala kesalahan, segala pelanggaran, dan segala dosa. Saudara, ini segala bentuk kata dosa itu dinyatakan. Kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Saudara, kesalahan artinya saudara kita melakukan suatu dosa. Yang kita melakukan suatu kesalahan, baik disengaja atau tidak. Pelanggaran itu dari kata lebih condong kita tahu salah, melanggar, kita tahu ini hukum Allah, kita langgar. Pelanggaran adalah hukum Allah. Kalau dosa, itu istilah kita tidak mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki. Ini bentuk 3 kata dosa dijabarkan, saudara. Dikatakan di sini, saudara, tetapi dikatakan mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Saudara, katakan saudara Kristus, tempo hari kan kita sudah membahas, saudara, bahwa Allah melihat orang Israel sudah berdosa yang sangat, boleh kata fatal, harusnya mereka dihukum mati. Tapi saudara, Allah mengampuni mereka. Allah nggak jadi menghukum mati mereka. Artinya saudara, doa Musa itu dijawab oleh Tuhan. Musa mengatakan, Tuhan, kalau kau binasakan bangsa ini, hapus saja namaku dari kitab kehidupan atau kitabmu. Nah sekarang berarti Tuhan menjawab Musa, aku mengampuni dosa pelanggaran mereka. Dan ini sudah bukan berlaku untuk masa yang lampau, tapi untuk seterusnya. Pada waktu orang Israel itu berdosa, minta pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Ini sesuatu hal yang penting sekali, saudara. Kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus, setelah bertobat, dibaptis, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi ada tata anugerah Allah di mana waktu kita mengaku dosa, kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan hidup kita, saudara. Tapi kita ingatkan seperti Daud. Daud berdosa berzina dengan Batseba. Daud hanya membunuh Uria. Lalu Tuhan memakai Nabi Nathan menegur akan Daud. Daud kalau ditegur, dia mengaku dosa, dia bertobat, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan hidupnya. Dan tidak mem-PHK sebagai seorang raja, tapi Tuhan mengampuni. Tapi mengampuni bukan berarti lalu membiarkan atau Daud tidak harus menanggung konsekuensi dosanya. Daud tetap harus menanggung konsekuensi dosanya, tapi Tuhan mengampuni dan menerima Daud apa adanya. Dan Daud setelah itu sungguh-sungguh bertobat, tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan akan, Allah itu baik, kasih setia dan sebagainya. Lalu Allah mengampuni akan dosa pelanggaran orang Israel, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa dan anak-anaknya dan cucunya, dan kepada keturunan ketiga dan keempat. Artinya saudara, kalau Allah yang begitu baik, Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh kasihnya, setianya, lalu dia juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau orang tetap kekeh, tidak mau bertobat, hidup dalam dosanya, dan menolak Tuhan, maka orang itu akan menerima konsekuensi dosa. Itu pertama, saudara. Tuhan beri kesempatan orang berdosa itu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kalau orang sudah berbuat dosa, ditegur, diingatkan,
dan terus hidup dalam dosa, melawan, tidak menghormati Tuhan, orang ini layak mati. Seperti orang-orang penyembah anak lembu emas. Mereka sudah membulatkan hati untuk melawan Tuhan, bahkan memprovokasi orang lain untuk tidak taat sama Tuhan. Orang itu layak mati. Maka di sini bahkan Tuhan mengatakan orang yang mengkeraskan hati ini, Tuhan akan menghukum dia. Bahkan anak cucunya yang mengikuti jejak orang tuanya, mereka pun akan menerima hukuman Tuhan. Aspek lain, saudara, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita berbuat dosa kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensi dosa kita harus tanggung. Itu bagian daripada disiplin Tuhan. Itu bagian daripada orang supaya menghormati Tuhan. Kalau Tuhan membebaskan orang yang berdosa itu dari konsekuensinya, orang menganggap remeh Tuhan, menganggap gampang itu Tuhan. Tuhan nggak demikian, saudara. Orang yang terus menolak akan dihukum oleh Tuhan. Dan orang yang sudah minta pengampunan dosa dan bertobat, ada konsekuensinya. Tapi Tuhan tetap akan mengampuni dia, menerima dia apa adanya. Ya, di dalam disiplin Tuhan, Tuhan juga akan beranugerah, tidak pernah meninggalkan dia. Dan ini, saudara, Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Musa. Dan Tuhan menyampaikan karakternya. Dan ini semua fair. Allah menyatakan dirinya dengan terbuka ini. Allah itu fair, terbuka. Aku ini. Nggak ada sesuatu karakter Allah yang ini nggak seimbang atau nggak sempurna. Allah menyatakan dirinya secara sempurna. Saudara, waktu Musa mendengar perkataan Tuhan ini, saudara, ini suatu hal kabar baik untuk Musa. Tuhan mau mendengar doanya, lalu Tuhan berkenan mensingkapkan dirinya kepada Musa. Ini perasaan Musa senang sekali, boleh kata. Sehingga pada waktu Musa setelah mendengar perkataan itu, segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud dan menyembah Tuhan. Saya belum ada ya orang di mimbar kita sih, waktu dengar firman Tuhan begitu bagus, menyentuh langsung berlutut di kursi. Belum pernah, saudara. Dan sedikit terjadi, saudara. Waktu dengar firman begitu bagus, begitu menyentuh sampai nggak tahan, lutut tuh berlutut melihat keagungan Tuhan. Saya beberapa kali, saudara, waktu saya mempersiapkan firman, kadang-kadang firman begitu bagus, saya berlutut bersyukur. Tuhan, saya bersyukur Engkau boleh beri kesempatan saya belajar firman. Begitu indah, begitu menyentuh. Saya nggak tahan, saya berlutut, saudara. Di kursi saya berlutut. Musa waktu mendengar suara Tuhan, Tuhan begitu menyatakan dirinya. Istilahnya kalau Tuhan itu secara fisik ada di muka dia akan cium kakinya. Bersyukur. Tuhan mau hadir. Tuhan mau turun. Tuhan mau berdiri. Tuhan mau lewat. Tuhan mau berbicara. Hari hati ke hati kepada Musa. Musa nggak tahan. Segera berlutut ke tanah. Sujud kepada Tuhan. Musa begitu menikmati Tuhan. Menikmati firman. Dia begitu sukacita rohani. Sampai nggak tahan, saudara. Dia berlutut di tanah dan sujud menyembah Tuhan. Melihat Tuhan begitu baik, mau turun, mau berdiri, mau dekat, mau berbicara secara personal. Seperti seorang kawan berbicara kepada Musa, saudara. Dia berlutut, saudara.
Setelah berlutut, dia menyampaikan doa, saudara. Menyampaikan permohonan. Ini suatu opportunity, boleh kata, ini suatu momen yang sangat-sangat bernilai dalam hidup Musa. Kesempatan dia juga menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Karena banyak orang berdoa tapi selama ini tidak kenal Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Saya nggak tahu kalau kita ini nggak kenal orang itu, nggak intim orang itu, nggak tahu kita mau ngomong bagaimana, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Tapi Musa orang mengenal Tuhan, orang dekat sama Tuhan. Lalu Allah mau berbicara kepada Musa dari hati ke hati. Musa segera berkata setelah dia berlutut, sujud menyembah Tuhan, Musa berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu." Saudara, ini Musa sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi dia ingin menikmati lebih besar kasih karunia Tuhan. Maka dikatakan di sini, saudara, indah sekali perkara, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di depan-Mu, Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan berjalan di tengah-tengah kami. Saudara, ini menyatakan lagi isi hati daripada Musa. Musa ingin supaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saudara, ini doa yang indah sekali, luar biasa sekali, saudara. Musa tidak mengatakan berjalan kiranya bersama dengan aku, tapi kami. Artinya apa? Musa mengidentifikasikan diri dengan orang Israel yang lain. Kami artinya dengan orang Israel, saudara. Tuhan pernah mengatakan kepada Musa, "Aku tidak bisa bersama-sama dengan bangsa ini. Aku hanya akan mengutus malaikatku menyertai bangsa ini." Tapi Musa mengatakan apa? "Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan kami, jangan suruh kami pergi." Sekarang saudara, Musa mengulangi lagi perkataannya, "Tuhan, Kau panjang sabar, ampuni segala dosa kami, dan berjalanlah di tengah-tengah kami." Saudara, ini adalah sesuatu yang indah sekali. Musa ingin Tuhan berjalan di tengah-tengah orang Israel lagi. Artinya saudara, ingin seperti dulu, seperti sebelum mereka orang Israel ini menyembah anak lembu emas. Engkau beserta dengan mereka. Di tengah-tengah mereka, biarlah Engkau boleh melakukan hal itu lagi, Tuhan. Ini kerinduan Musa, betapa indahnya. Artinya Musa ada pengalaman yang personal dengan Tuhan. Pengalaman ini biarlah bukan hanya pengalaman untuk dirinya sendiri, tapi pengalaman ini juga dialami oleh umat Israel, saudara. Saudara, kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Saya beberapa hari lalu ngomong sama anak saya, "Yohan, pagi-pagi bangun pagi ya, baca firman dan berdoa. Bukannya di sini bukannya sekedar untuk studi, tapi ada waktu bergaul sama Tuhan." Saudara, kalau kita pernah menikmati relasi dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, begitu indah. Saya percaya kita juga rindu, saudara, orang lain, khususnya anak cucu kita boleh percaya Tuhan, punya hubungan yang dekat sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita kering rohani kita tidak kenal Tuhan, kita nggak dekat sama Tuhan, kitanya nggak peduli dengan rohani orang lain.
Saya sedih kalau ada orang tua hidupnya nggak dekat sama Tuhan. Kenapa? Orang tua Kristen yang punya anak, kan pada waktu membaptis anak-anaknya di gereja berjanji akan mengajar anak-anak di dalam Tuhan, akan memperhati hidup rohani mereka waktu membawa anak dibaptis. Tapi setelah anak dibaptis, mereka nggak peduli careless dengan hidup rohani anak-anak itu. Dan orang tua yang nggak ada komitmen belajar firman, dekat sama Tuhan, cenderung mentelantarkan kehidupan rohani anak-anak mereka. Dan ini adalah hal yang bersalah di mata Tuhan. Musa mengatakan, berjalanlah di tengah-tengah kami. Kita rindu Tuhan juga berjalan di dalam kehidupan anak-anak kita setiap hari. Musa doa kepada Tuhan, bukan lagi Tuhan beserta dengan umatmu, enggak, beserta dengan kami. Artinya apa? Musa mengidentifikasi diri, menyatukan hidupnya dengan bangsa Israel. Berkata bangsa Israel sudah menjadi bagian di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel juga itu bagian hidup dia, saudara. Ini yang luar biasa sekali, saudara, dalam kehidupan Musa. Nggak sampai di situ, saudara, dia mengatakan juga, sekalipun bangsa ini tegar tengkuk, tetapi ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Wah, pakai kami lagi, saudara. Bukan mengatakan tetapi ampuni kesalahan dosa mereka. Tidak, saudara. Musa mengatakan ampunilah kesalahan dan dosa kami, saudara. Saudara, kalau Yesus Kristus berkata di sini, Musa sedang sekaligus menyatakan tipologi pada Kristus sebagai pengantara, saudara. Kristus mau mati menanggung dosa umat Allah, mau mati untuk orang berdosa. Saudara, Musa mengatakan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Saudara, ini suatu hal yang besar, saudara, perkataan Musa. Dia bukan merasa diri lebih suci daripada orang Israel. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, kalau orang saya terima hukuman, itu juga menjadi bagian tanggung jawab dia, saudara. Maka dia pernah berdoa, Tuhan, kalau kau binasakan bangsa ini, cabut saja namaku dari kitabmu, saudara. Musa sudah mengidentifikasikan diri dengan orang Israel. Yang terakhir sudah lebih bagus sekali. Dan katakan, ambillah kami menjadi milikmu, saudara. Ambillah kami menjadi milikmu. Wah, perkataan ini indah sekali dan menyentuh saya, saudara. Ambillah kami jadi milikmu. Saudara, karena Yesus Kristus kan Tuhan pernah berfirman kepada Musa juga, orang asli akan menjadi milik pusaka Tuhan, milik berharga di mata Tuhan. Sekarang Musa hanya ingin kembali berdoa sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Ambillah kami menjadi milikmu. Saudara, kita berani nggak berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambil hidupku jadi milikmu. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, milikmu. Berani kita ngomong, Tuhan ambil anakku jadi milikmu, untuk dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Ambillah semua milikku menjadi milikmu, untuk dipakai untuk kemuliaan namamu. Wah, ini doa yang luar biasa, saudara. Ambil, ambil. Kami semua jadi milikmu. Kami nothing, kami nggak berharga, tapi milikilah hidup kami. Saudara, ini kerinduan Musa, saudara, yang paling dalam, melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Dan rindu, Tuhan, jadikan kami itu milikmu. Milikmu. Saudara, kita bukannya mengenal doktrin, kita sudah diselamatkan, kita sudah diadopsi jadi anak Allah.
Apa kita lebih rindu lagi, Tuhan milikilah hidupku sebagaimana adanya. Pakai hidupku untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ini doa yang agung sekali, saudara. Nats ini kalau kita mau teliti lagi, banyak keagungan, keindahan yang luar biasa, saudara. Doa Musa, berjalan di tengah-tengah kami, sekalipun suatu bangsa tegar tengkuk, ampunilah kami dan terimalah kami. Sudah bayangkan siapa yang mau menerima anak yang tegar tengkuk, saudara? Siapa yang mau mengadopsi anak yang kurang ajar, anak yang gak bermoral? Tuhan, Musa mengatakan, memang kami gak bermoral, Tuhan. Kami rusak, kami tegar tengkuk. Kami bukan orang baik-baik. Milikilah kami, Tuhan. Kalau Tuhan memiliki kita, itu anugerah. Karena kita gak layak dimiliki Tuhan. Tapi permohonan Musa, Tuhan, sebagaimana adanya bangsa yang tegar tengkuk. Kalau ini gak dimiliki Tuhan, mau jadi apa bangsa ini, Tuhan? Milikilah mereka, kasihani mereka, bentuk mereka menjadi alat kemuliaan-Mu, saudara. Saudara, hidup kita, kalau hidup kita nggak dimiliki Tuhan, kalau anak-anak kita nggak dimiliki Tuhan, mereka akan menjadi sasaran iblis. Sasaran dunia akan merusak hidup mereka. Bangsa Israel tegar tengkuk, tapi kasihani Tuhan. Jangan membuang mereka, sertai mereka, ambil mereka menjadi milik-Mu, supaya mereka kembali menjadi milik-Mu, umat kesayangan-Mu, supaya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu dan hidup menyenangkan Tuhan. Saudara Tuhan, ini bagian yang indah sekali. Saya mengharapkan saudara terus merenungkan bagian ini. Bukan saudara mengerti di dalam otak kita, pikiran kita. Kalau perlu saudara berlutut, minta Tuhan beri pengertian lebih dalam lagi, supaya saudara punya respon yang antusias untuk lebih mengenal dan mencintai Tuhan. Dan saudara juga rindu mengajak orang lain untuk boleh mengenal Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Dan kiranya firman Tuhan boleh mengubah hidup saudara dan saya.